Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Satria. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Mata kuliah ini akan mengajarkan kepada mahasiswa kemampuan tentang bagaimana menganalisa sebuah sistem agar sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, mulai dari bagaimana menganalisis kebutuhan sistem secara teratur, hingga membuat dokumen yang terkait dengan perancangan dan analisis sistem seperti System Requirement Specification dan dokumen-dokumen perancangan seperti Unified Model Language. Adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan nantinya memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep analisis dan perancangan sistem informasi, menganalisis, mengembangkan, dan merancang sebuah sistem menggunakan dokumen System Requirement Specification dan merancang sebuah sistem menggunakan Unified Modeling Language sehingga bisa menjawab permasalahan yang mereka temukan di dalam masyarakat. Mata kuliah ini akan diajarkan secara hybrid, yaitu daring dan luring, menggunakan beberapa tools seperti tutorial melalui YouTube dan e-learning. Dan dalam mata kuliah ini terdapat 12 materi yang harus dimengerti oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu pengantar tentang metode kebutuhan sistem. Yang kedua yaitu analisis sistem menggunakan pendekatan prototyping. Yang ketiga, analisis menggunakan metode agile. Materi yang keempat yaitu analisis visibilitas sistem, metode penggalian informasi tradisional menggunakan wawancara, observasi, maupun kuesioner. Kemudian, materi mengenai spesifikasi kebutuhan penggunaan sistem atau System Requirement Specification menggunakan dokumen SRS. Kemudian materi mengenai data flow diagram, materi tentang Entity Relationship Diagram, kemudian materi tentang UML terkait dengan Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram. Oke, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang menyempatkan untuk hadir di kelas hari ini. Gimana kabarnya? Baik, Kak. Alhamdulillah, Pak. Pada sehat ya? Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai beberapa pendekatan analisis sistem. Jadi yang nanti kita akan uh, pelajari itu adalah mengenai nih, apa yang dimaksud kebutuhan sistem dan metode-metode pengumpulan kebutuhan apa saja yang nanti dibutuhkan atau yang kita butuh untuk kembangkan dalam sebuah sistem. Kemudian metode-metodenya itu nanti apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan sistem tersebut. Oke, ini layar saya masih nampil kan ya? Masih, Iya, Pak. Pak. Oke, sip. Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan sistem. Kalian pernah ngelihat pintu yang kayak gini nggak? Jadi ini sebenarnya didorong atau ditarik sebenarnya? Tergantung situasi, Pak. Tergantung situasi. Nah, kalau misalnya kalian nih ketemu pintu yang kayak gini, kalian sering nggak sih berpikir sebenarnya ini didorong atau ditarik gitu? Kalian nggak tahu nih posisinya, kalian misalnya baru datang ke kantor baru gitu misalnya. Ketemu ini terus nggak ada tulisannya, kalian tahu nggak itu kira-kira didorong atau ditarik? Nggak tahu sih Pak, kalau misalnya nggak ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya ya. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu hal yang terjadi ketika kita membuat sebuah produk, nggak mesti produk sistem informasi ya, produk apapun, ternyata tidak kita apa namanya ya, nggak kita lihat nih atau nggak kita coba untuk mencari kira-kira nanti kebutuhannya seperti apa atau nanti ini benar-benar berguna atau tidak gitu. Karena kalau kita bikin seperti ini maka ditakutkan nanti akan membingungkan pengguna. Oleh karena itu kita butuh yang namanya uh, analisis kebutuhan sistem informasi. Oke, batas ini paham ya kenapa kita butuh dulu tuh. Kenapa kita butuh sebuah analisis sistem informasi. Kalau sampai sini paham ya kenapa kita butuh itu? Paham, Pak. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kalian pernah nggak sih bikin atau kalian punya sebuah aplikasi gitu ya? Terus makainya kalian bingung gitu, pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Kalian download apa misalnya di Play Store atau apa gitu?
Link, Pak. Ada ya, sering ya kita waktu udah download, ini makanya kayak gimana sih? Nah, itu juga adalah salah satu kasus seperti Normandor ya. Ini namanya Normandor. Jadi ketika kita membuat sebuah produk atau kita pakai sebuah produk terus kita bingung, itu namanya Normandor. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya makanya seperti apa. Oke, nah nanti di harapannya setelah kalian belajar mata kuliah ini, kalian tahu tuh bagaimana kita membuat sebuah sistem yang memang pengguna itu nantinya bisa menggunakan dengan mudah. Nanti harapannya kalau kalian bikin sistem, kalian bisa menerapkan hal yang kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi menurut IEEE dan di bukunya Lamswert tahun 2008, kebutuhan sistem itu adalah serangkaian kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar sistem tersebut dapat digunakan dan berguna bagi si pengguna. Nah, jadi di sini ada beberapa kata kunci ya yang harus kita lihat. Itu yang pertama, harus dapat digunakan dan berguna. Jadi kalau kita ada sebuah aplikasi atau sebuah sistem informasi atau nanti teman di tempat kerjanya mau bikin aplikasi atau sistem informasi yang bisa digunakan, tapi nggak guna bagi si pengguna, maka itu sistemnya disebut tidak memenuhi kebutuhan dari si pengguna. Jadi kalian harus bisa memastikan bahwa ketika kita membuat sesuatu atau sebuah produk apapun itu nantinya ya teman-teman, kita harus bisa memastikan tuh apakah sistem tersebut bisa kita gunakan dan memang berguna bagi si calon pengguna kita. Misalnya kayak Tokopedia, Gojek, itu kan semuanya berawalnya itu dari permasalahan si owner sebenarnya. Kayak Gojek itu ceritanya Pak Nadiem kan ketika dia pulang ke Indonesia dari Harvard itu, dia mau keluar dari komplek, tapi susah banget karena Gojeknya ada di depan. Akhirnya dia ketemu di situ, oh ternyata kita butuh sesuatu nih untuk manggil ojeknya ke sini, makanya dia bikin sebuah aplikasi yang berguna bagi masyarakat dan memang dapat kita gunakan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, nanti ketika kalian membuat sebuah sistem, ada yang namanya fungsionalitas sistem. Nah, nanti kalau kalian misalnya skripsi yang mungkin agak kejauhan, nanti ya kalau di ujung-ujung nanti kalian waktu skripsi misalnya, pasti ditanya tuh, ini fungsionalitas sistemnya seperti apa? Nah, ketika kita berbicara fungsionalitas sistem, maka kita akan berbicara apa sih yang dilakukan oleh sistem tersebut. Misalnya kalau kita bikin sistem e-learning misalnya. Kalau sistem e-learning kira-kira apa yang harus bisa dilakukan oleh si sistem tersebut? Misalnya siapa ya? Abdi deh, Abdi. Kalau kita bikin sistem e-learning itu kira-kira apa jadinya fungsionalitasnya? Abdi. Apa ya, Pak? Masih bingung sih, Pak. Saya rada bingung ya. Iya, Nah, Pak. jadi kalau kita bingung itu jawabnya kayak gini aja. Apa sih yang harus bisa dikerjakan oleh sistem ini? Nah, kalau tadi sistem e-learning bingung, misalnya marketplace deh, marketplace. Kira-kira apa tuh menjawab apa? Apa tuh jadinya yang harus dimiliki? Kalau sistem marketplace deh kayak Tokopedia misalnya. Apa deh kira-kira deh? Atau ini apa? Menurut Akmal nih, kalau fungsionalitasnya apa tuh? Dito mungkin atau Chandra, Fikri, ada yang bisa ngasih ini? Tama? Mungkin izin jawab Pak, kalau misalnya fungsionalitas dari marketplace itu sendiri, kalau dari Oh, pendapat saya mungkin fungsionalitasnya memberikan layanan ya Pak, kemudahan layanan untuk si konsumer dalam belanja apapun itu. Itu dari sisi fungsionalitas menurut saya. Gitu Pak. oke, sip. Nah, jadi fungsionalitas kayak tadi ya. Jadi misalnya memberikan kemudahan bagi pengguna misalnya. Nah, tapi ketika kita bicara kebutuhan fungsional sistem, itu nanti akan masuk ke kebutuhan yang fungsional. Nah, ketika kita berbicara kebutuhan fungsional, itu kita akan berbicaranya
fitur yang ada di aplikasi sebenarnya. Jadi yang ini ya, kalau kalian agak bingung dengan pertanyaan apa, maka kalian balik aja ke yang fitur. Jadi kayak tadi marketplace, misalnya dia harus bisa menggunakan digunakan untuk membeli barang. Misalnya. Jadi fungsionalitasnya ya beli barang, kemudian bayar barangnya, masukkan ke dalam keranjang, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau misalnya tadi kasusnya e-learning, kira-kira jadinya apa fiturnya? Ada yang bisa jawab? Fitur absen, fitur download materi. Begitu mungkin, Nah, Pak. itu ya. Jadi kalau kita bicaranya kebutuhan fungsional sistem, maka kita yang kayak tadi tuh. Jadi langsung fitur absen atau fitur download materi. Nah, itu namanya kebutuhan fungsional ya. Batas ini paham ya? Nanti soalnya ada non fungsional sistem juga. Oke, untuk fungsional sistem paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, siap. Oke, paham ya. Oke, ini tadi ada yang chat. Paham tuh. Oke, terima kasih. Oke, kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan sistem apa? Layar saya balik lagi belum nih? Belum ya? Ini jaringannya agak-agak amat maaf ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dari kebutuhan sistem menurut IEEE. Masih ngelag, Kita Pak. bicaranya kebutuhan fungsionalitas sistem, maka kita akan berbicaranya single. Nah, itu udah balik belum? Sudah, Pak. Udah muncul. Udah, Pak. Udah aman. Udah ya. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang tadi, kebutuhan non fungsionalisasi sistem, misalnya tadi ya mudah digunakan, misalnya dan sebagainya. Nah, itu masuk ke kebutuhan non fungsionalitas namanya. Jadi kalau kita beli kebutuhan hal, itu nanti ada beberapa hal. Misalnya kualitas. Nah, kualitas itu kita akan berbicara, ini warnanya suka atau enggak, apakah ini memudahkan pengguna atau tidak. Nah, itu kita berbicaranya kebutuhan yang sifatnya non-fungsionalitas. Kemudian, yang kedua, itu ada kesesuaian. Nah, kesesuaian itu akan berbicara terkait dengan ini sesuai enggak sih dengan atau ini sesuai nggak sih dengan tujuan dari si aplikasi ini untuk apa tadinya gitu digunakan untuk apa. Nah, nanti kalian akan sedikit sedikit tukar itu adalah antara sesuai dan compliance ini ke bahasa Indonesia, artinya akan jadi kesesuaian. Nah, tapi kalau kita cari compliance itu akan banyak berbicara ke standar-standar. Jadi misalnya nih, nanti kalian mau bikin server buat di BRI misalnya, nah itu kalian harus comply itu dengan peraturan keamanannya BRI misalnya, atau kalian harus comply dengan standarnya ISO 27001 untuk keamanan misalnya. Itu yang bicara dengan comply. Kalau kesesuaian itu kita rubah dengan ini sesuai nggak sih dengan keinginan atau kebutuhan dari si pengguna. Kalau comply itu lebih kepada hukum, peraturan, standar, dan sebagainya. Dari sini paham ya bedanya sesuai sama comply ya? Nah, teman-teman ada yang masih bingung kira-kira? Bedanya comply sama sesuai. Jadi sekali lagi kalau comply itu kita berbicaranya terkait dengan peraturan-peraturan atau standar-standar. Ini sesuai nggak sih dengan standar atau dengan peraturan yang berlaku di suatu daerah. Misalnya. Kayak misalnya kalau kalian nih mau bikin website judi di Indonesia misalnya. Nah itu sesuai aja gitu. Memang kita ada kebutuhan terkait itu ya, karena kan di Indonesia itu pasar judi juga besar sebenarnya. Tapi apakah dia comply? Jawabannya tidak.
Makanya kalau kalian mau bikin server-server yang seperti itu, nggak bisa di Indonesia, berarti harus cari di tempat di mana negara tersebut melegalkan perjudian, misalnya kalau Los Angeles, misalnya di Amerika gitu, atau di China misalnya, atau di Thailand gitu ya. Oke ya, kemudian kita masuk ke arsitektur. Nah, arsitektur ini nanti kalian akan pelajari juga di mata kuliah yang lain, misalnya di ERP ya, nanti Enterprise Resource Planning, atau juga nanti di Enterprise Architecture, itu kalian akan berbicara terkait dengan arsitektur. Jadi kalau kita berbicara arsitektur itu, kayak orang bangun rumah. Jadi kan ada blueprint ya. Kalian tahu blueprint kan? Ada yang nggak Tahu, tahu Pak. blueprint? Tahu, Pak. Tahu. Tahu ya, blueprint ya. Nah, jadi kalau kita berbicara arsitektur, ya kita harus sesuai nih dengan arsitektur yang diinginkan oleh si perusahaan, misalnya waktu kalian mengembangkan sesuatu, atau arsitekturnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si konsumen. Nah, kemudian satu hal lagi yang harus kalian ingat, ada batasan pengembangan. Nah, nanti kita akan berbicara hal ini di pertemuan keempat. Nah, tapi secara garis besar, ketika kita membuat sebuah produk, pasti kita ada batasan. Nah, batasan yang paling mudah diingat itu biasanya adalah pendanaan anggarannya, kemudian batasan secara schedule atau time, dan nanti ada satu lagi itu terkait dengan operasional atau orangnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Batas ini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman silakan. Ini kalau kalian mau bikin sistem nanti, kalau ya skripsi misalnya dapat pengujinya saya gitu, ini pasti akan saya tanya ini, kalau fungsionalnya apa, non fungsionalnya apa kira-kira. Moga-moga aja nggak dapat saya yang uji ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari yang ini dulu? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham? Dari saya cukup paham, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini tadi udah saya jelasin juga ya, sambil-sambil. Jadi kita ada kebutuhan kualitas terkait misalnya dengan quality security-nya, dia aman atau tidak. Kemudian kualitas keselamatannya seperti apa, apakah nanti berbahaya misalnya sistem yang kita bikin, apakah nanti bisa bikin orang kecelakaan. Saya kayak self-driving car ya, kan itu kan ada sistem informasinya ya. Itu apakah aman nggak tuh kita bikin sistem-sistem seperti itu? Nanti bagaimana agar dia bisa lebih aman atau lebih menjamin keselamatan orang misalnya. Kalau kita berbicara keamanan sistem, itu kita juga akan berbicara nanti dengan kerahasiaan data, integritas data, dan ketersediaan data di dalam sistem. Nah, kalau kerahasiaan ini udah jelas ya. Jadi data itu rahasia. Misalnya data KTP kalian gitu ya, atau data browsing kalian di sosial media misalnya, itu sebenarnya data rahasia. Kalau integritas itu biasanya sangat penting kalau aplikasinya itu berkaitan dengan angka-angka ya. Misalnya data bank. Kalau data bank itu 1+1 harus 2, nggak boleh 1+1 itu jadinya 2,00001 karena akan berbahaya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kalau misalnya di bank ada 1+1 sama dengan 2,001 itu bahayanya di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang punya ide nggak? Kenapa kira-kira bahaya? Karena bakal nimbulin masalah Pak di lingkungan. Ya, karena bisa nimbulin masalah ya. Karena misalnya kayak gini, saya nih bikin transfer misalnya ya. Kan kalau saya transfernya misalnya 1 juta, terus ada 0,5 rupiah tuh di belakang nggak kelihatan sama user. Kan kalau misalnya cuma 1 user kan mereka nggak akan terasa kan setengah rupiah tuh. Tapi kalau misalnya dapat 1 hari ada 1 juta aja gitu, itu kan berarti saya udah dapat 500.000 sehari dari main-mainin seperti itu. Nah, oleh karena itu integritas data itu harus pasti. Jadi kalau masuknya 1, ya harus 1. Kalau masuknya 1+1 2, ya harus 2 gitu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan ketersediaan data. Jadi terutama ya aplikasi-aplikasi banking nih teman-teman yang lagi di BRI. Jadi aplikasi banking itu kan datanya harus ada terus ya. Jadi kalau ada pengguna yang mau lihat data rekeningnya dia, atau ngelihat data transaksinya dia, ya harus ada. Kita nggak boleh menghold sebenarnya data tersebut.
Jadi kalau ada yang meng-hold itu malah kualitas keamanannya bisa jadi menurun sebenarnya. Kemudian sistem yang ampuh itu juga harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Jadi waktu tunggunya harus bentar. Jadi kalau kalian pakai aplikasi loadingnya lama kan juga pada pusing kan ya, di responnya cepat dan sebagainya. Nanti ini kita akan pelajari di materi yang selanjutnya. Kemudian ada kesesuaian. Nah ini ya, tadi standar-standar dan sebagainya. Oke, ini nanti kalian akan sedikit bingung sama compliance nanti, karena di sini mirip kesesuaian sama compliance. Kemudian kalau arsitektur, nih ya, kebutuhan perangkat arsitekturnya seperti apa. Nanti kalian akan belajarin di enterprise arsitektur tuh. Nanti aplikasi seperti ini butuhnya arsitekturnya seperti apa. Kalian akan pelajari itu di materi perkuliahan selanjutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke metode pengumpulan kebutuhan sistem. Ada yang pernah menggunakan salah satu metode ini mungkin? Ini yang udah pada kerja-kerja biasanya ya. Ada yang pernah lakukan grup diskusi grup? Ada yang pernah Pernah sih, atau Pak. wawancara gitu? Kalau yang pernah tuh interview observasi gitu, analisis dokumen gitu. Oke, sip. Berarti kalau yang ini kalian udah lumayan lumayan familiar lah ya. Kalau kita lihat yang interview, observasi, kuesioner, diskusi grup, sama analisis dokumen. Nah ya, karena memang metode-metode yang ini itu adalah metode yang paling tua dan memang paling sering digunakan oleh pengguna atau oleh analisis sistem atau siapapun itu ya. Misalnya interview ya kita wawancara, misalnya kita ada stakeholder-nya A misalnya, itu berarti kita harus ikut sertakan tuh, misalnya kalau kita mau bikin sistem e-learning menurut kalian, ininya siapa tuh? Usernya atau yang nanti harus kita wawancara kira-kira siapa? Pihak kampus, Pak. Ya kampus ya misalnya ya. Ya, tapi kalian udah tahu sih. Jadi kalau misalnya kita mau bikin aplikasi yang terkait kampus, ya berarti orang-orang kampus harus kita ikut sertakan tuh di kegiatan kita. Oke, yang selanjutnya kuesioner ya. Kuesioner tuh biasa ya kita share kuesioner kita kepada kepada orang-orang yang memang menjadi target kita. Misalnya kalau kita mau bikin aplikasi marketplace ya kepada calon-calon pengguna. Misalnya kalau calon penggunanya ibu-ibu, nanti kita kasih ke ibu-ibu. Dan observasi itu ya kayak biasa kita melihat perilaku pengguna kita itu seperti apa di lapangan. Kalau diskusi grup itu sebenarnya mirip interview, tapi kita kumpulkan dalam satu ruangan dan biarin aja mereka berantem. Nah, nanti yang menyimpulkan itu adalah kita sebagai seorang analis sistem. Nah, yang terakhir itu adalah analisis dokumen. Nah, kalau analisis dokumen ini mungkin kadang-kadang ada yang suka lupa ya, bahwa analisis dokumen itu juga penting sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lupa, saya kalian mau bikin database gitu ya. Nah, kalian itu harus lihat juga tuh dokumen-dokumennya, data-data apa aja yang mesti disimpan, nanti bentuk datanya seperti apa dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari itu di materi database. Oke, sekarang ada metode kontemporer. Nah, ini agak sedikit modern ya. Kalau metode kontemporer itu dia agak sedikit lebih modern dari metode yang sebelumnya, metode tradisional. Kalau ini biasanya kita gunakan prototyping sama Gen Application Design. Kalau Gen Application Design nanti kita akan bahas lagi di pertemuan kelima. Nah, jadi di JAD itu nanti mirip group discussion, tapi ada role-role tertentu yang harus kita lakukan. Kalau prototyping, itu kita bikin dulu aplikasi yang kecilnya, terus nanti baru kita kasih ke si calon pengguna, kira-kira mereka ada tambahan atau enggak. Gitu. Oke, dari sini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira dari sini dulu. Saya Pak nanya Pak.
Yuk, silakan. Itu ada metodenya, ada perbedaan khususnya nggak sih Pak? Atau gimana biasanya? Yang mana tuh? Yang antara Dari mana sama metode mana? kan tadi kan ada metode yang sebelumnya itu yang metode apa sama metode yang ini itu Nih, ada perbedaan khusus atau bagaimana Pak? oke. Jadi perbedaan khususnya itu sebenarnya nggak terlalu kentara ya. Ketika kita udah melaksanakannya sebenarnya mirip-mirip aja. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya perbedaan gimana, ini lebih kepada pendekatannya sebenarnya sih. Jadi kita akan melihat misalnya kalau yang wawancara ya. Kalau wawancara itu ya kita cuman manggil orang gitu ya, satu atau dua orang, ya udah kita ajakin gitu. Nah, nanti akan berbeda dengan yang ini. Kalau di metode kontemporer itu kita udah nggak apa ya gimana ngomongnya ya? Kita udah nggak lagi cuman satu orang. Karena kan kalau kita interview itu lama ya, bisa sangat memakan waktu tuh. Makanya kalau kita menggunakan joint application design, itu kita kumpulkan dalam satu ruangan mirip grup diskusi, tapi nanti ada role-nya. Ada yang jadi moderatornya, ada yang jadi tukang tulis, nanti ada papan tulis untuk meletakkan hasil hasil diskusinya dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Jadi bedanya nanti akan kelihatan kalau kita udah coba sebenarnya. Nah, jadi kalau metode kontemporer itu dia lebih ke gimana ya, lebih teratur lah gitu, bisa dibilang. Oh berarti lebih efisiensi juga ya Pak ya? Dia memang lebih efisien dibandingkan kalau kita menggunakan yang metode yang lama. Kira-kira gitu. Gimana? Udah cukup paham? Cukup Pak, makasih. Nah, sekarang metode radikal. Nah, ini adalah metode yang sedang ramai digunakan sebenarnya sekarang ya. Metode radikal itu seperti agile. Nah, kalau kalian masih ingat agile kemarin, nah itu adalah salah satu metode radikal. Karena metode-metode seperti ini tuh memang dirancang untuk merespon kebutuhan pasar yang selalu berubah. Jadi kalau kita nggak bisa menyesuaikan kebutuhan sistem kita dengan kebutuhan pasar sekarang, maka ya produk kita atau usaha kita itu tidak bisa ngikut gitu ya. Jadinya kita bisa kesaing sama pesaing-pesaing kita, bisa kelewat gitu. Jadi nanti ada bisnis proses reengineering, jadi kita lihat nih bisnis proses orang seperti apa, nanti kita coba terapkan di tempat kita. Kemudian ada disruptive teknologi, kita mencari teknologi baru apa sih yang bisa kita gunakan. Kemudian agile. Kalau agile ini adalah yang paling sering digunakan di metode radikal. Oke, materinya habis. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusikan dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Belum ada? Oke, kalau misalnya belum ada, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di e-learning-nya atau nanti di chat di grup WA. Untuk absennya, nanti saya absen aja di website ya nanti.